Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam pasal 7. Jangan meragukan janji Allah. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Syarah dalam Al-Quran, ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim AS, dan istrinya Siti Sarah. Ibrahim AS senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Ash-Safaat 37-100, Rabbi Habli Minas Salihin. Tatkala datang dua malaikat yang memberi kabar gembira akan lahirnya Ishak AS, Siti Sarah digambarkan, tersenyum keheranan, QS. Hud 11:72-73, atau, memekik QS. Az-Zariyat 51:29. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah, QS. Hud 11:72-73. Demikian halnya Ibrahim AS berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya, kecuali orang-orang yang sesat, QS. Al-Hijr 15:54-55. Keraguan kita akan janji Allah, sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basyirah menjadi buram dan cahaya sir rahasia-rahasia menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk. Dalam kisah Siti Hajar, hal tersebut telah membuat kelahiran Ishak AS tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersitan keraguan akan janji Allah mengenai basirah, seperti telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya. Lihat Al-Hikam pasal 5, adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qada dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya, maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi dalam sulhul perdamaian Hudaibiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Makkah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah SAW, yang tersebut dalam surah Al-Fat. Allah berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. QS. Al-Fat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penanda tanganan perjanjian sulhul perdamaian Hudaibiyah, yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan, maka ketika Umar mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi SAW, aku hamba Allah dan utusannya dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Firman Allah, dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. QS. Al-Baqarah 214. Bersambung pasal 8.